Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kiranya kabar baik, kiranya kabar sukacita, kabar kesembuhan, kabar kesehatan, senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Oleh karena kita sekeluarga senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengumpulkan kita bersama-sama dengan keluarga kita untuk beribadah pada minggu pagi ini. Biarlah ibadah ini yang di dalamnya kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, kita mendengarkan firman-Nya, menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Semakin kita mengenal panggilan Tuhan atas hidup kita, semakin kita tahu bahwa di dalam setiap situasi, di dalam setiap keadaan, senantiasa ada Dia. Dan kita selalu dapat mendengar panggilan-Nya. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengarkan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 6. Di sana dikatakan demikian, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan penuh sukacita kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 353, bait yang pertama dan yang kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Tuhan Yesus memanggil.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu oleh karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, kami melihat wujud kasih-Mu yang besar, yang tercurah atas kehidupan kami. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kami dapat berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami seisi rumah untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk berbakti, untuk beribadah di hari Minggu ini. Bapa, kiranya ibadah ini menjadi pengungkapan kegembiraan syukur kami atas kasih-Mu. Bapa, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Layakkanlah kami untuk diperbaharui melalui kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu oleh pertolongan kuasa Roh Kudus tertanam di dalam hati kami, membawa sukacita dan kegembiraan, kemantapan hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-51. Di sana dikatakan demikian. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu."
Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hatinya. Marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 144B, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Suara Yesus kudengar. Yesus ku dengar.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang tadi kita dengar dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-43 sampai dengan yang ke-51 adalah cuplikan bagaimana Tuhan Yesus Kristus memanggil murid-muridnya yang pertama. Saudara-saudara, kalau kita membacanya secara lengkap dari awal perikop, maka kita akan lebih tahu bahwa setiap murid, setiap pengikut Kristus dipanggil dengan cara yang berbeda-beda. Seperti misalnya Simon Petrus, dia mengenal Tuhan Yesus Kristus ketika menerima panggilan itu berasal dari ajakan Andreas, saudaranya. Filipus menerima panggilan secara langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan juga dikisahkan di sini bagaimana Natanael merasa heran ketika Filipus memberitahukan kepadanya bahwa Mesias telah datang dari Nazaret. Malah Natanael sempat berlogika tentang itu. Bagaimana mungkin sesuatu yang baik datang dari Nazaret yang merupakan kota yang kecil. Dan pada akhirnya, saudara dikasihi Tuhan, Natanael terkesan oleh Tuhan Yesus Kristus dan menerima panggilannya pada saat Tuhan Yesus Kristus mengetahui seluruh kehidupan Natanael. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama apa makna panggilan Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang kita dengar dari introitus di awal ibadah tadi, bahwa pemanggilan atas kita telah ada di dalam rancangan Tuhan sejak awal. Tuhan telah merencanakan semuanya ini. Dan Tuhan menetapkan jalan bagi masing-masing orang untuk menemukan panggilannya, lalu bertemu dengan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi pengikut Tuhan, untuk mengikut Dia dengan setia. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi bukan hanya itu. Bukan hanya kita sekarang telah menerima panggilannya dan telah menjadi anak-anaknya dan telah menjadi pengikutnya. Bukan hanya itu. Tetapi makna pemanggilan atas kita oleh Tuhan Yesus Kristus senantiasa membawa makna terindah di dalam kehidupan kita. Mari kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, saudara-saudara, pemanggilan atas kita oleh Tuhan Yesus Kristus adalah panggilan keselamatan. Apa artinya ini? Artinya melalui Tuhan Yesus Kristus menaruh sebuah kesadaran di dalam diri kita bahwa kelemahan kemanusiaan kita sadari. Keterbatasan kita sadari. Sehingga oleh karena kekuatan kita sendiri, kita tidak akan menemukan keselamatan. Tetapi panggilan atas keselamatan itu juga menyadarkan kita
akan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang menerima kita sebagaimana kita ada dan siap memberikan pengampunan atas pertobatan kita. Sehingga panggilan keselamatan ini kita respon dengan sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan yang meninggalkan hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Meninggalkan dosa dan memasuki kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudara, makna pemanggilan yang pertama ini yaitu panggilan keselamatan. Senantiasa bergaung di dalam kehidupan kita. Manakala kita memasuki kehidupan di dalam dunia ini, kita senantiasa diingatkan akan pemanggilan yang pertama ini. Supaya kita tidak kembali kepada jalan yang telah kita tinggalkan. Kita tidak kembali kepada kekelaman kehidupan. Tetapi hidup di dalam keselamatan, hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Allah, dan hidup di dalam kehidupan yang baru. Marilah kita renungkan hal ini. Sudahkah kita senantiasa menghayati bahwa setiap saat Tuhan senantiasa memperdengarkan pemanggilan keselamatan itu kepada kita. Sehingga olehnya kita selalu akan dikembalikan kepada kesadaran untuk tidak kembali ke belakang, tetapi tetap maju ke depan, menghayati karunia Allah. Saudara dikasihi Tuhan, biarlah panggilan keselamatan ini membuat kita setia kepadanya. Setia kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang berkenan untuk memanggil dan menyelamatkan kehidupan kita. Lalu yang kedua, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pemanggilan Tuhan Yesus Kristus atas kita juga diperdengarkannya di setiap kehidupan kita melalui kesadaran batin kita bahwa kita senantiasa mendengar akan panggilan kebenaran. Apa itu panggilan kebenaran? Tuhan yang berkenan ada di dalam diri kita senantiasa berbicara kepada kita. Setiap kali kita menghadapi berbagai masalah, setiap kali kita menghadapi hambatan dan rintangan, dan setiap kali kita akan menyelesaikannya dengan cara kita, di sana dalam batin kita, sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus juga memperdengarkan suaranya, yaitu ajakan untuk tidak terjebak di dalam ego kita, untuk tidak terjebak di dalam pengambilan keputusan berdasarkan atas kemarahan, berdasarkan atas keputusasaan, tetapi senantiasa kita boleh mendengar di saat kita bersaat teduh dan mau mendengar bahwa Dia senantiasa memanggil kita kepada kebenarannya. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap suasana, di dalam setiap situasi, kita senantiasa mendengar panggilannya. Panggilan untuk kembali
kepada kebenarannya. Yang ketiga, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemanggilan Tuhan Yesus Kristus atas kita juga senantiasa ada di dalam kehidupan kita, berwujud panggilan penghiburan. Hanya Dia sajalah yang dapat memberikan penghiburan, yang dapat mengembalikan kita kepada sukacita, mengembalikan kita kepada percaya diri dan lepas dari ketakutan dan kekhawatiran, karena penghiburannya berasal dari kuasanya. Panggilan penghiburan juga diperdengarkannya di dalam hati kita di setiap saat. Di saat kita mengambil kesimpulan yang salah atas segala yang terjadi di sekitar kita. Di saat kita memasukkan ke dalam hati kita sesuatu rasa yang salah dari apa yang telah kita alami. Di sana Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kepada kita melalui firman-Nya yang Dia ingatkan di dalam hati kita bahwa kenyataan tidak seperti yang kita takutkan. Bahwa kenyataan tidak seperti yang kita khawatirkan. Memang kenyataan dalam kehidupan ini ada bahaya, ada persoalan, ada hambatan. Tetapi firman-Nya juga mengingatkan kita bahwa ada pertolongan, ada kekuatannya, ada pembebasan, ada pemulihan yang senantiasa Tuhan sediakan atas kehidupan kita. Dan di saat-saat yang paling terpuruk sekalipun, kita selalu boleh mendengar panggilannya, yaitu panggilan untuk kembali kepada penghiburannya. Kembali memperdengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bukan suara, kenyataan, peristiwa, kejadian yang kemudian membuat kita mengambil kesimpulan yang salah, yang mendukakan dan membuat hati kita khawatir. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini? Saudara-saudara, sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus Kristus dipanggil untuk menjadi milik kepunyaan Kristus, dipanggil untuk menjadi murid-muridnya dengan cara yang berbeda-beda. Maka saat ini pun Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa di saat kita menjadi miliknya, di saat kita menjadi anak-anaknya, panggilan Tuhan itu senantiasa diperdengarkannya di dalam hati kita. Panggilan keselamatan. Agar kita mendengar Dia dan terhindar dari kesesatan. Panggilan kebenaran. Senantiasa diperdengarkannya. Supaya kita selalu dapat memilih untuk kembali kepada kebenaran. Panggilan penghiburan senantiasa diperdengarkannya untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dialah penguasa kehidupan. Firman-Nya lah kenyataan di dalam kehidupan kita. Jauh lebih menggembirakan, jauh lebih memberi harapan daripada kesimpulan-kesimpulan kita yang didasarkan atas ketakutan dan kekhawatiran.
kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini membuka hati kita untuk tidak hanya peka terhadap apa yang ada di sekitar kita, untuk tidak hanya peka terhadap hal-hal yang negatif, untuk tidak hanya peka memperhatikan hanya kepada masalah dan persoalan semata. Tetapi pagi hari ini kita diajak, hati kita juga peka mendengar suara, mendengar panggilannya. Karena suaranya, panggilannya adalah panggilan keselamatan, adalah panggilan kebenaran, adalah panggilan penghibur. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih sebagaimana firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, bahwa ketika sekarang kami menjadi anak-anak Tuhan, ketika sekarang kami menjadi murid-murid Tuhan, maka itu adalah kasih-Mu yang besar, yang senantiasa memanggil kami untuk mendekat kepadamu. Bapa, terima kasih karena Engkau senantiasa memperdengarkan suara-Mu di dalam kehidupan kami melalui apapun. Kami mendengar panggilan keselamatan. Kami mendengar panggilan kebenaran. Kami mendengar panggilan penghiburan. Yang kesemuanya itu membawa kami kepada kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Bapa, berkati setiap kami yang ada di tempat ini dengan seluruh keluarga kami, dan juga saudara-saudara kami yang ada di tempat lain, juga sanak keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, Engkau memberi kami semua kesehatan. Tuhan melindungi tubuh kami. Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberi daya tahan tubuh yang kuat, sehingga kami dapat selamat menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Bapa, berkati setiap kami dengan berkat-Mu yang berkelimpahan, yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Bapa, berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Bapa, dengarkanlah seru keprihatinan kami. Kami rindu Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, kesembuhan kepada setiap saudara-saudara kami yang sakit. Bapa, kiranya kami semua senantiasa ada di dalam perlindungan. Kami ingin mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin mengikut jalan Tuhan. Kami ingin mengenal lebih dalam akan keselamatan, kebenaran, dan juga penghiburan yang berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 375. Kita nyanyikan 2 kali. Saya mau ikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah karena kita, saudara dan saya, adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itulah Dia senantiasa memperdengarkan suaranya kepada kita. Supaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita sadar bahwa ada Dia, ada Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan, tetaplah bersemangat di dalam menjalani hari-hari kita. Tetaplah kita menjaga kesehatan. Baik kesehatan diri kita sendiri, kesehatan seluruh keluarga, dan juga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Berhati-hatilah. Saya tak jemu-jemu mengingatkan, saudara-saudara berhati-hatilah di dalam segala sesuatu. Kiranya kita senantiasa tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita diberi bahagia dan sukacita oleh karena mata kita selalu melihat pertolongannya. Dan sukacita itu menumbuhkan daya tahan tubuh kita semakin baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada hari-hari aktivitas kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 363, bait yang pertama dan yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan. Yesus yang